Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai teknik interpolasi menggunakan ArcMap ya, Spatial Interpolation. Di sini saya memakai data yang pertama yang sudah kita punya ya, Dem Poltekba, Dotif, dan administrasi kecamatan. Ini kalau saya plot ya, ini pas ada di tempat kita ya, di Balikpapan, Dem kita nih ya. Nah ini raster ya. Kemudian teman-teman bisa ke Art Toolbox, kemudian conversion tool from raster, dan raster ke point ya, yang pernah kita kerjakan sebelumnya ya. Dipilih Dem Poltekba, kemudian yang dipilih aja defaultnya value, bisa coba mengecek ya ketinggiannya tuh memakai parameter apa, ternyata value ya, kita lihat disitu. Kemudian kita ulangi ya, kita convert raster ini ke point ya, ini ya value seperti tadi, dan outputnya bisa di specify mau di folder yang dimana ya, supaya mudah mencarinya. Saya jadikan satu dengan folder GIS ya, saya menyimpan file-file GIS ini. Jadi kalau teman-teman bingung ya di mana file outputnya, ya lihatnya dari sini gitu, teman-teman yang sudah specify. Kalau sudah ya, maka ini adalah poinnya. Jadi kita zoom ya, maka kita lihat ya, dengan menggunakan identify ya, kita klik, maka kita akan memperoleh nilai ketinggian dari setiap titik ini. Jadi ada grid code ya, itu adalah ketinggian dari titik tersebut. Maka kita coba yang titik yang lain ya, ini kan ada kecamatan di bawahnya ya, jadi ke select juga, kita off kan dulu, kemudian kita coba klik ya titik yang ada. Maka kita udah punya grid code, kita lihat di attribute table-nya. Nah ini udah punya datanya ya, banyak sekali titiknya yang kita peroleh ya, 5.700 titik ya. Yang kemudian kita bisa lihat data yang ada di sini ya, sebanyak 5.700 ini ya, kita bisa klik yang table ya, tadi kita mau lihat grafiknya ya, ke graph wizard. Nah ini kita grid code-nya ya, berapa ketinggiannya, jadi rata-rata ya di sekitar berapa, 45 sampai 65 ya, kebanyakan di situ gitu. Jadi bisa bermain di sini gitu, kok nggak datanya di sekitaran angka berapa. Kemudian bisa juga kita ganti graph type-nya, misalnya dengan histogram ya, ataupun yang lain untuk histogramnya ya. Ternyata rata-rata ya di sekitar itu ya 50 sampai berapa itu, sampai 60-an ya, 70-an. Nah, ini scatter plotnya. Nah kelihatan ya data-data yang kita miliki gitu, distribusinya seperti ini. Bisa next. Nah makanya udah ada di atribut di JS kita gitu, dan ini bisa di save atau di print screen ya. Ternyata data kita bervariasinya mulai 52-an ya, sampai 70-an sekian. Karena data kita tadi 5.700 ya, dan kita mau memakainya 70% untuk training dan 30% untuk testing ya. Jadi kita punya 5.700 ya, maka 70%-nya itu adalah 3.990 ya. Supaya mudah, maka kita akan bulatkan menjadi 4.000 ya. Berarti testingnya sisanya itu ya, yaitu
1.700 ya. Ini 1.700 untuk testing dan 4.000 untuk training nih. Jadi kita mau train bukan train ya, tapi membangun model ya. Jadi 1.700 nya kita hilangkan dulu titik-titiknya. Jadi sebanyak 1.700 titik kita hilangkan, kemudian kita jalankan model kita. Nah, nanti kita lihat ya hasilnya itu dibandingkan dengan 1.700 data yang kita simpan ya. Jadi di sini kita akan mengerjakan membagi sampel tadi ya, sampel untuk membangun model dan juga untuk tes. Saya copy dulu data file BPN raster 2 point ini ya. Jadi kita masih punya file aslinya, nanti kalau misalnya terjadi kesalahan ya kita tidak mengconvert lagi ya. Jadi di copy aja ya, di add katalog, kemudian kita masukkan ke ArcMap kita. Dan bisa diganti untuk simbolnya ya, hanya untuk membedakan. Kemudian ini ada software yang bisa bukan software tapi extension yang bisa di download untuk memudahkan kita membagi data menjadi training dan juga testing data ya. Jadi bisa dibaca di situ ya. Ini dibangun untuk effectively develop sampling strategies, jadi untuk memudahkan kita membagi data, dan bisa di download. Sudah di download, kita kembali lagi ke ArcMap, kemudian klik kanan customize ya, kemudian di comments cari yang di biografi, kemudian sampel toolnya di drag gitu ke atas. Di atas itu baru bisa ya. Nah, maka kita memperoleh ini ya, extension yang bisa kita gunakan untuk membuat sampel. Diklik, nah ini ada sampling design tool ya. Kita bisa bermain di sini ya, pilih yang mana gitu. Kita menggunakan ini ya, simple random, kemudian export selected features, yang di atasnya sampling tab-nya pilih yang select samples from frame. Nah, sampel featuresnya dipilih ya, yang training tadi BPN raster 2 point yang training. Nah, terserah teman-teman mau bikin apa ininya di nama filenya. Kemudian ini dipilih, kita pilih 70% ya. Nah, bisa klik angkanya, bisa kita tentukan 70% aja langsung. Di sini kita pilih 4.000 ya, kemudian kita ekspor data yang 70% tadi, 4.000 tadi ya, kita pilih lokasi penyimpanan ya, dan juga namanya. Kemudian di run. Ya, ini ya BPN point training 70, saya kasih nama itu. Nah, ini adalah hasilnya yang biru-biru itu yang kelihatan ya, terselect. Nah, itu adalah yang kita keep untuk membangun model interpolasi. Nah, jadi yang tidak terselect ini nanti yang kita gunakan untuk testing ya. Kalau teman-teman bisa lihat ya, yang tidak terselect yang warnanya merah itu adalah data kita untuk mengecek error dari interpolasi ya, atau akurasi dari interpolasi. Yang biru kita gunakan untuk membangun model. Kemudian kita coba off-kan layer yang BPN point training 70 ya. Nah, kalau kita lihat kan yang di selected features itu masih ada biru-birunya. Kemudian kita klik kanan selection, kita switch gitu ya. Jadi yang merah ini nanti jadi biru. Jadi kita switch. Nah, ini adalah data testing kita gitu, dan ini mau kita export. Jadi selection, kembali ke selection, kemudian kita export ya. Ya, create layer from selected features. Nah, jadi kita punya udah lengkap ya, training data yang 4.000 dan juga testing data yang 1.700 ya. Ya, ini adalah
Nah, ini adalah data testing kita gitu. Jadi kalau diganti warnanya gitu untuk melihat perbedaannya saja gitu. Ya, kira-kira gini. Nah, nanti dengan data training itu kita ingin mengecek nih hasil interpolasi kita tepat nggak dengan titik-titik yang ada di testing data ini gitu ya. Kalau dia misalnya tidak akurat, nah berapa errornya. Nah, dari situ nanti kita tahu. Ya, saya harap bisa dipahami ya. Jadi dengan yang hijau ini kita mencoba menginterpolasi atau mengestimasi data yang merah-merah ini berapa. Kan yang titik merah ini kan ada punya data ketinggiannya itu kan, itu berapa. Nah, ini sudah siap untuk kita pakai ya untuk mengerjakan spatial interpolation gitu ya. Karena kita tadi milih samplingnya dengan random ya, jadi kalau kita run lagi tadi menggunakan yang tanda yang atas itu tadi, yang sebelah kanannya help, belum tentu titik yang sama akan terpilih ya. Jadi nanti kalau masing-masing kelompok mengerjakan ini ya pasti akan berbeda, sampling yang mana dan juga testing yang mana, training yang mana, testing yang mana. Nah, karena dia random gitu. Jadi memang seharusnya antar kelompok itu berbeda ya. Ini saya cuma mau ngecek aja di mana saya menyimpannya. Jadi kalau teman-teman bingung di mana sih saya nyimpan file, jadi bisa dicari aja di layar properties, kemudian di source ya. Kemudian kita tahu di mana kita menyimpan datanya. Tapi kalau misalnya lupa di mana menyimpan datanya ya, seperti kasus pada saya ini ya, jadi saya bisa klik kanan. Ini data yang kita tadi nggak tahu ya simpannya di mana, atau ingin nyimpan yang baru gitu ya, klik kanan kemudian data, export data ya. Nah, ini bisa kita simpan dalam bentuk shapefile. Nah, tinggal nanti dipilih mau simpan di mana gitu ya. Dengan penamaan yang pas dengan filenya. Jadi kita menggunakan data yang baru ya.